Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari sejenak kita luangkan waktu untuk merenung dan menyimak kisah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Hanya dengan mempelajari dan memahami kisah-kisah beliau lah kita dapat memupuk dan memantapkan lagi kecintaan kita kepada Nabi dan para sahabatnya. Tidak lupa juga dengan kisah istri dan anak cucu beliau. Maka di kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah perjuangan dikala bersama istri tercinta masih hidup, yaitu Sayyidatina Khadijah, dalam hikayat kisah pilu pengorbanan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Saudara, Sayyidatina Khadijah adalah istri yang paling istimewa kedudukannya di sisi Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sosok yang membantu Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Dialah pula perempuan pertama yang beriman atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga diberi gelar dengan nama Ummul Mukminin. Saudara, kisah ini sangat menyedihkan dan memilukan, di mana ketika itu cobaan dan rintangan sungguh sangat berat. Betapa tidak, seluruh kekayaan Sayyidatina Khadijah telah diserahkan untuk suaminya kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan di kota Makkah adalah milik Khadijah. Tapi justru ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan ketika itu adalah pakaian yang sungguh sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Saudara, dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke rumah. Biasanya Khadijah menyambut dan berdiri di depan pintu. Tapi ketika itu Khadijah hendak berdiri. Rasulullah meminta Khadijah agar tetap di tempatnya. Wahai Khadijah istriku, tetaplah engkau di tempat itu. Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang ketika itu masih bayi. Saudara, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk bagaimana hari ini kita kenal Rabb, untuk bagaimana hari ini kita kenal sholat, untuk bagaimana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, dan untuk bagaimana kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, seluruh harta kekayaan mereka menjadi habis. Seringkali makanan pun tidak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Karena sangat kelelahan dan keletihan, maka Rasulullah SAW pun tak terasa tertidur di pangkuan Khadijah. Ketika itulah Khadijah membelai Nabi Muhammad SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Kemudian rasa terharu dan pilu melanda perasaan Khadijah. Tak terasa air mata Khadijah menetes dan jatuh di pipi Rasulullah SAW. Maka beliau pun terjaga. Dengan penuh kelembutan Rasulullah bertanya, "Wahai istriku Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang,
Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh harta kekayaanmu sudah habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad? Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Kemudian Khadijah menjawab, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Saudara, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Saudara, agama tersebar hari ini, kita kenal Allah bukan dengan mudah. Agama sampai di kehidupan ini, agama sampai ke kampung kita, agama masuk ke dalam rumah-rumah kita, agama sampai ke dalam hati-hati kita, bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat, dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat, dibawa oleh pengorbanan para yatim-yatim sahabat. Saudara, ulama memberitahukan hari ini kita bersenang-senang mengamalkan agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang mengamalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Saudara, kalaulah hari ini kita tidak bisa menghargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa dengan Allah, apa yang kita jawab di hadapan Nabi? Kalau kita jumpa dengan Nabi, apa yang kita jawab di hadapan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk menolong agama ini? Apalah yang akan kita jawab jikalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah rela mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan yatim-yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka berjuang untuk agama ini? Saudara, agama ini sangat berhajat dengan pengorbanan kita. Agama tidak akan tersebar dengan tulisan-tulisan. Agama pun tidak akan tersebar hanya dengan sekedar berbicara. Agama tidak akan wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita. Sudah menjadi syarat, agama akan wujud melalui pengorbanan. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayat akan tersebar ke seluruh dunia melalui pengorbanan. Saudara,
Demikianlah kisah ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi dorongan untuk kita terus semakin mencintai Nabi dengan segala pengorbanannya, sehingga kita senantiasa istiqomah mentaati dan menjalani segala perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Salah silap dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi